Oke, kan gini, aku baca-baca di sini nih. Laravel Solid Principal Project. Nah, ini kan. Nah, aku baca-baca itu ada ini kan controller ya. Di Laravel kan ada tiga yang paling penting, MVC kan. Model, view, sama controller. Di sini ya. Tak bikin ya. Di Laravel itu yang paling penting, itu ada tiga komponen utamanya. Itu kan ada MVC. Di sini ada MVC. Eh, ini ada MVC kan. Ada MVC sama satu dua lagi ada eh, kok MVC sih, view dulu, view ada controller sama ada model. Nah, ini awal-awalnya kan gini lah Rafael, emang basicnya tuh kayak gini kan, view controller. Cara kerjanya gimana? Nah, kamu kok misal belum tahu nih, cara kerjanya itu kan dari awal. Pertama, view itu mengakses ke controller. Misal nih, kamu di URL-nya kamu misal slash project, berarti kan menu project. Nah, itu ngakses routingnya itu nanti dia ngakses controller mana sama metode mana. Misalnya dia manggil project di sini. Nah, manggil project slash ini ya kan. Nah, di sini dia itu manggil rootnya, nama misal dia itu manggil controllernya nama project, namanya itu project controller. Namanya itu project controller. Metodenya apa? Metodenya itu misal index. Nah, di controller itu ada metode index. Ada metode index. Nah, di metode index dia itu ngapain? Dia itu get all, mengambil semua data project dari database. Nah, di sini misal modelnya itu eh, project ya. Ini project model. Berarti di sini nanti itu nanti ada project. Project ini dari database-nya ini yang model ini. Berarti ini model project ini. Nah, ini di all. Artinya kamu ngambil semua data dari model project. Nah, ini kan konsep dasarnya kan kayak gini ya, Rafael ya. Pertama dari user. User itu ngakses URL ini, misal akses URL slash project. Nah, ini loh. Nah, di slash project ini ketika di enter, nah, si Laravel itu ada routingnya kan di sini ya, kan kayak eh, sekedar ini aja sih, liatin code-nya, alurnya kan kayak gimana gitu ya. Nah, di web ini misal user ngakses slash slash pas mana sih? Nah, ini slash project dia ngakses controller mana sama metode apa. Nah, misal dia ngakses slash project di sini, dia ngakses project controller, metode index. Nah, di controllernya ini ada yang namanya metode index. Dia nggak tugasnya ngapain, karena si user itu request slash project. Maka dari itu controllernya ini ya ngambil semua data kan, ngambil semua data di project kan. Nah, ini berarti project all. Nah, model project ini dari mana? Dari model project ini. Nah, ini yang basicnya Laravel pakai MVC. Nah, kamu disuruh solid code. Nah, solid code itu apa? Kalau yang tak baca-baca, aku kan awalnya kan belajar di punya aku ini. Ada namanya repository service pattern. Jadi arsitekturnya tuh lebih banyak lagi, bukan MVC doang, nambah lagi 2 layer. Itu. Nambah lagi 2 layer. Karena di sini cuman 3 layer kan, 1, 2, 3. Ada 3 proses buat aplikasi itu jalan. Nah, aku baca-baca di sini. Laravel Solid Principal Project Example. Nah, di sini emang ada controller kan? Ada controller. Nah, di sini dia ada nambahin repository sama sini ada repository doang. Sama report dan lain-lain. Ini juga tak baca-baca ada, ini ada controllernya, repositorinya dan lain-lain.
Kalau aku nangkepnya, ini kan cuma repository ya. Nah, sama ada service. Nah, nambah lagi. Service sama repository kan masih belum ada tadi. Nah, service sama repository di yang bagian awal ini kan nggak ada ya. Nah, maka itu ditambahin lagi di sini. Ada tiga, nambah dua layer lagi. Kenapa? Gini, permasalahan awalnya tuh gini. Namanya itu kan solid code. Jadi tuh dia gimana caranya kamu bikin aplikasi itu eh, mudah di maintain, mudah dikembangkan gitu. Jadi semuanya tuh dipecah-pecah. Jadi dipecah-pecah ke bagian kecil-kecil kayak database lah. Gak mungkin dong kamu bikin database banyak gini kan. Satu tabel. Kayak dinormalisasi gitu loh. Dinormalisasi biar apa? Biar gampang dibaca, gampang dikerjakan. Database kan misalnya satu database nanti dibikin tabel banyak lagi kan ya, biar dipecah-pecah lagi foreign key-nya di mana. Nah itu aku memahaminya solid code tuh kayak gitu, biar kodemu itu gampang di maintain. Nah itu salah satu best practice Laravel. Best practice apa, kayak praktik terbaik dalam membuat website tuh emang kayak gitu. Biasanya solid code ini dipakai ketika projectmu itu skalanya besar. Jadi ada banyak kode-kode skalanya besar. Nah, itu dipecah satu-satu kecil-kecil. Gak cuman pakai view, control, model doang. Nah, di sini. Nah, terus ketambahan dua layer lagi. Tadi apa namanya? Service sama repository. Nah, itu nambahinnya antara controller sama model. View tetap di sini. Dua layer itu berhubungan sama controller sama model. Aku tambahin di sini ya. Yang pertama ada service. Ini simpelnya loh ya. Aku gak mungkin ngoding code-nya kan. Aku jelasin secara awam visualnya dulu. Ada service, terus ada repository. Tak jelasin nih, apa ini service, apa itu repository. Nah, service itu awalnya kan misalnya ada banyak controller kan. Di controller kan ada banyak metode kan ya. Kodemu awalnya itu kayak mana ya? Kode nggak ya? Hmm. Nah ini permasalahannya, aku terjemahin dulu ya. Permasalahannya kalau cuma pakai controller doang, nih. Kalau di bawah ini adalah contoh controller tanpa SRP. SRP itu apa? SRP itu prinsip tanggung jawab single response principle. Jadi dia tuh satu kelas itu tugasnya cuma satu, gak banyak. Di sini di controller tugasnya tuh ngapain aja? Satu, request, dia nanganin request di controller ya. Satu, nanganin request. Kedua, dia ngecek, lakukan unggahan dan ganti lama jika ada. Jadi ngecek datanya tuh ada apa enggak. Kalau ada diganti, kalau enggak ada ditambah. Ya gini ya, misal kamu punya image, data nih image, kamu ngedit. Dicek dulu kan ada gambarnya enggak. Kalau ada diganti dengan yang baru. Kalau enggak ada mau tambahin yang baru, enggak ganti gitu. Yang ketiga, dia lakukan proses create. Ini kan berhubungan dengan database kan, create. Nah, ada tiga proses di controller. Nah, maka dari itu keluarnya namanya solid code, solid pattern. Jadi dia nambahin layar-layar lagi dua buat satu tugas, ya satu layar itu punya satu tanggung jawab doang. Nah, contohnya request. Nah, ini ada tambahan lagi request. Catatan kalau kamu disuruh bikin solid code itu jangan nambahin request di controller. Jadi kamu bikin request. Jadi kamu bikin layar lagi nih request nih. Ini bukan masuk di sini ya. Ini kayak kodenya gampang sih, cuma nanti ada namanya PHP artisan make request project request. Nah ini code-nya buat nambahin request. Nah ada nambah lagi nih layarnya lagi request. Request nih buat apa? Buat memvalidasi inputanmu. Contohnya kayak gini nih. Nah ini dia memvalidasi bahwa inputan title harus ada, bentuknya harus string, body harus ada, bentuknya string, dan maksimal 200 huruf, 200 karakter. Nah ini, nah kamu di sini jangan memvalidasi, jangan apa ya, jangan memvalidasi request di controller, jadi bikin lagi. Nah oke, jadi ada banyak nih, ada ketambahan tiga nih sini.
Nah, jadi awal-awalnya gini, di controller kamu ada metode index dan lain-lain. Nah, di service, gunanya service itu apa? Dia buat nanganin logika bisnis. Satu, logika bisnis. Repository ini apa? Repository buat menanganin yang berhubungan dengan database. Itu. Tadi kan kita jelasin ya ada 3 tanggung jawab ya. Nanganin request. Ini logikanya. Logika ketika ada datanya image, lakukan unggahan dan ganti yang lama jika ada. Kalau nggak ada ya langsung masukkan aja. Tugas yang ketiga dia nge-create, lakukan logika DB yang lain jika dibutuhkan. Nah, itu dia. Nah, ini kalau ada pakai SRP. Nah, nih contohnya nih. Nah, awalnya request ini gak kodenya kan gini kan ya. Nah, sekarang gini kan, lebih simpel lagi kan. Nah, itu bikin namanya create post request. Nah, ini. Jadi ada file baru request. Jadi cuman gini doang, divalidate doang udah langsung ke itu ke validasi. Nah, ini terus habis itu dia ke service. Ke service dulu baru nanti di service itu manggil repository, alurnya gitu. Nah, ini alurnya. Model sekarang taruh belakang model. Sekarang akan ketambahan di sini, ketambahan apa sih? Layer baru di antara controller sama service. Ini yang dimakan solid code. Solid code itu intinya responsibility yang satu tanggung jawab gitu. Satu layer punya satu tanggung jawab. Yang awalnya kontrol ini punya banyak tanggung jawab. Yang pertama itu memvalidasi request, yang kedua itu ada logika-logika bisnis terkait misal upload data, yang ketiga itu dia nge-query database. Sekarang ada ketambahan lagi buat masing-masing layer ini punya satu tanggung jawab gitu. Pertama di sini ada request. Nah, sekarang tak jelasin dari alurnya dari awal-awal ya. Misal nih, sekarang bukan aku slash index tapi project control slash create. Di project itu ada apa aja? Di project itu ada title, deskripsi sama gambarnya. Nama gambar nih. Jangan edit deh, edit aja deh. Jadi ketika aku project class slash project, dia manggil metode edit, diedit sini kan. Ini hapus. Nah, diedit dia manggil service. Jadi controller itu cuma hanya menghubung. Jadi di controller itu nanti kodenya kamu cuma dikit, gak banyak kayak tadi. Dia dia itu nanti berhubungan sama service, logika bisnis dulu. Nah, ini mana sih? Nah, ini awalnya ini ada di mana? Di controller kan. Nah, sekarang kode yang awalnya itu di controller itu ada pengecekan ini, ada image enggak. Nah, sekarang letaknya itu di service. Mana sih? Nah, ini. Mana? Nah, ini dia. Post service, anggap aja project control project service gitu kan. Ini controller, ini uh, project controller. Nah, ini ada namanya project service. Ini project repository. Emang agak sulit sih kalau MVC-nya belum paham ini. Makanya di sini judulnya di punya aku kan bisa MVC. Kalau sudah bisa MVC baru belajar ini. Nah, awalnya yang pengecekan ini kan nanti kan dikontrol ya. Sekarang di service. Jadi service itu gunanya buat nanganin semua logika-logika bisnismu. Semisal pengecekan quantity, terus perkalian quantity dengan harga itu semuanya di bisnis. Baru setelah itu ketika sudah dicek pengecekan ini dia manggil apa? Repository create. Nah, awalnya create itu ada controller di controller ini. Nah, sekarang itu ada di repository. Nah, nih post repository dia di post create gitu. Jadi yang awalnya kontrol itu tugasnya banyak. Tugasnya kontrol itu apa? Satu, menangani request. Dua, dia ada logika bisnis lah, logika bisnis dia nangani juga. Yang ketiga,
dia apa namanya, berhubungan dengan database atau enggak query. Nah sekarang dipecah, menangani request atau di mana. Menangani request itu sudah dipindah, di bagian request. Jadi sekarang di sini nih, request sekarang ada di sini. Awalnya ini sudah dipindah ya, tak tulis ya, sudah dipindah di request. Nah logika bisnis awalnya dikontrol, sekarang dipindah di mana? Pindah di service. Sekarang pindah ke service. Logika bisnis sekarang pindah di service. Terus berhubungan dengan database, query-query dan lain, sekarang dipindah kemana? Dipindah ke repository. Pindah di repository. Menangani database query lah, kayak query gitu loh. Nah itu, ini sekarang. Nah sekarang controller itu hanya menghubungkan ini ke service-nya. Contohnya nih, setelah di destructor, dipecah-pecah lagi, sekarang dia hanya punya satu tanggung jawab masing-masing. Repository buat nanganin ke database, service buat menangin logika semua bisnisnya, control cuman buat penghubung. Nah sekarang kan punya tanggung jawabnya masing-masing kan ya. Awalnya control itu punya 3 tanggung jawab, ada request, service. Nah, awalnya nanti kontrol tuh akses ke request itu nanti nge-return apa di situ. Ada di sekarang kontrol itu awalnya ada sudah menangani request masuk, memvalidasi request, terus ada mengecekkan logikanya kayak misal datanya ada apa enggak, perkalian ini. Awalnya sekarang sudah di service, terus ada repository buat menangin ke database, query data, create data, sekarang ada di repository. Gitu. Nah, sekarang solid code tuh gini menurutku. Jadi masing-masing kelas, masing-masing layer itu punya tanggung jawab masing-masing. Aku bacanya di sini gitu. Tuh create tuh. Awalnya kan create di sini kan, ini tak ulang-ulang lagi sih. Nah, create ada di kontrol kan. Sekarang ada di repository. Nah, create doang, return post. Nah, tuh kesimpulan. Prinsip tanggung jawab pengguna merupakan prinsip penting yang membantu membuat kode mudah dikelola dan fleksibel dan terstruktur gitu. Oke, kalau nggak paham, masih nggak paham, di sini ada kode-kodenya nih tuh, lebih apa namanya, lebih mudah. Nah juga ada nih di produk repository itu ngimplementasi repository interface. Jadi repository interface ini kode-kode yang ada di repository. Biasanya kan kalau di CRUD kan ada all, find bind ID, nambahin data, update, delete, gitu-gitu kan ya. Nah ini dari interface yang buat kontrak di sini. Jadi di sini ya gitulah, pusing nanti kalau dijelasin anu ini. Awalnya gini sih, emang tak jelasin awalnya gini. Tadi saya jelasin lah, dari kontrol itu banyak dipecah-pecah jadi satu-satu, punya tanggung jawab masing-masing. Nanti kalau pengen video lagi tentang interface, nanti tak bikin lah, nanti tambah pusing nanti. Soalnya repository ini, produk repository, dia mengimplementasikan produk repository interface. Misal nih, all, find, recreate, ini kan sama nih, ini cuma interface. Jadi kontrak produk repository, kamu harus mengimplementasikan kode-kode yang ada di interface ini, di kelas ini tuh, all, find. Makanya di sini ada semua nih, delete dan lain-lain. Jadi di service dia manggil apa? Manggil produk repository-nya. Gitu. Udah, cukup.